Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik yang selalu beri kekuatan di dalam kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-29. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini. Rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-29. Saya bacakan buat kita semua. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pembersihan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah sebutan ungkapan yang mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, Allah tidak berubah. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya, Dialah Allah yang kudus dan yang tidak pernah berkompromi dengan segala bentuk dosa-dosa dalam kehidupan kita. Allah pasti akan menghukum orang yang tidak bertobat. Namun satu hal yang pasti, Allah pun tidak pernah berubah dalam kasih-Nya. Allah selalu senantiasa membuka tangannya, membentangkan tangannya, mengampuni dan memulihkan orang yang bertobat. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani mengingatkan bahwa orang Kristen tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi ketika umat Israel Allah datang menghampiri mereka di Gunung Sinai, seperti yang dituliskan di ayat 18 sampai 21. Karena di dalam Kristus, Allah itu hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Gunung Sinai dan Bukit Sion yang dituliskan dalam perikop kita ini melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa dan kehadiran Allah juga yang memberkati. Jika darah Habel dulu menghakimi Kain yang telah membunuhnya, seperti yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 10 sampai 11, maka darah Tuhan Yesus itu justru hadir, datang, tercurah untuk menebus manusia yang telah menyalibkannya. Jadi kita melihat dua hal yang kontradiksi dalam situasi itu. Bisa kita baca di dalam Ibrani 12 ayat ke-24. Dan dasar inilah penulis Ibrani sekali lagi menasehati para pembacanya kita saat ini, supaya kita tidak lagi memikirkan untuk berpaling, apalagi meninggalkan Allah seperti yang disebut di dalam ayat ke-25. Ingatlah penolakan terhadap Allah
itu sama saja menolak keselamatan, menolak kedaulatan, menolak otoritas Allah itu di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, dan di dalam semesta ini. Seperti apa yang disebutkan di dalam ayat yang ke-26 itu. Namun sebaliknya, kita harus sujud menyembah Allah dan melayani dengan penuh syukur. Dan itu yang menjadi kerinduan. Seperti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan ini di ayat yang ke-28 tadi. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah ini menjadi pesan terindah buat orang-orang diperserahkan di perantauan pada saat itu, ketika firman Tuhan ini dinyatakan kepada jemaat di dalam sebuah kumpulan bangsa-bangsa yang terserak, Ibrani. Sebab memang pada saat itu banyak sekali penganiayaan oleh kekaisaran Roma. Terjadi penganiayaan, terjadi penistaan, terjadi situasi mencabik-cabik di mana orang percaya. Bahkan tidak sedikit yang menjadi lesu, bahkan berpikir, bahkan bertindak untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan. Akhirnya ada juga beberapa yang kembali menganut agama Yahudi, yang mengagungkan hukum Taurat berimbang daripada bagaimana karya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Mari kita melihat lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam ayat 18 sampai 21 kita melihat bagaimana pengalaman orang Israel di Gunung Sinai. Itu disebut di dalam nats ini. Allah sendiri melarang orang Israel untuk berjumpa langsung dengannya. Mereka harus menjaga jarak. Mereka tidak bisa datang. Sebab ketika mereka datang bisa melihat, maka kematian, kebinasaan akan menjadi milik mereka. Fenomena yang terjadi di Gunung Sinai, seperti disebutkan api yang menyala-nyala, bunyi sangkakala, kelaparan, dan angin badai, membuat orang Israel takut dan memohon supaya Allah jangan langsung berbicara kepada orang Israel. Karena kita tahu, kalau Allah berbicara berhadapan langsung, mereka pasti akan mati, mereka pasti akan binasa. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Dan sangat berbeda sekali dengan suasana di Gunung Sion seperti disebut di dalam ayat 22 sampai 24. Di sini orang Kristen diajak untuk datang ikut serta bergembira, bertemu dengan beribu-ribu malaikat, dan jemaat anak sulung bertemu dengan Allah dan Yesus Kristus, pengantara perjanjian baru yang mencurahkan darahnya sebagai korban penghapus dosa. Bukankah kematian Yesus di salib itu adalah ibadah, itu adalah korban yang sekali untuk selama-lamanya. Dan dengan itu Yesus Kristus telah menjadi imam agung, imam besar di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Di sana kita melihat bahwa kematian Yesus di kayu salib itu disejajarkan dengan upaya perdamaian, seperti apa yang digambarkan di dalam kitab Imamat pasal 16. Saudaraku, ajakan kepada orang Kristen untuk tetap setia, untuk tetap menjadi pribadi yang hidup di dalam Kristus, seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27. Bagaimanapun jangan pernah menolak Allah yang menyatakan diri hadir di dalam kehidupan Yesus sebagai anak yang Dia utus, anak yang tunggal, sebagai kekuatan kita, bahwa dengan hadirnya Yesus kita beroleh keselamatan di tengah-tengah kehidupan ini. Kehadiran Yesus menjadi jembatan, menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari situasi ini kita menjadi semakin dikuatkan bahwa hormat dan takut kita kepada Allah haruslah itu sesuatu yang berbeda di tengah-tengah kehidupan kita. Takut bagi kita, bagi orang Kristen, itu bermakna tidak ingin menyakiti atau mengecewakan Tuhan. Sebab Dia sudah menebus kita, sebab Dia sudah memberikan keselamatan kepada kita. Dan hormat itu harus menjadi wujud di dalam ibadah dan ucapan syukur kita, serta terlihat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selalu berpikir, yang selalu berorientasi, berpusatkan kehidupan kepada Yesus, Sang Pemilik kehidupan ini. Memuliakan, memuji, mengagungkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu apa yang kita bisa kita petik menjadi refleksi
dengan tema yang menyatakan persembahan yang disukakan oleh Tuhan, persembahan yang diinginkan oleh Allah. Tidak lain, ada 4 hal saya tuliskan. Yang pertama, penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi sering memang membuat kita jatuh, hampir terjatuh, bahkan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Namun, tetaplah hidup di dalam iman kepada Yesus. Pribadi yang tidak akan membuatmu terhempas, tidak membiarkan kita terkulai, tidak membiarkan kita hancur, tapi dia akan selalu menatangmu menjalani hari-hari kehidupan. Yang kedua, persembahkanlah hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Benar, mempersembahkan kurban itu baik, tapi Tuhan mau lebih lagi. Totalitas kehidupanmu itu adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ketiga, beribadahlah dengan takut dan hormat. Takut akan kasih-Nya yang telah lebih dahulu begitu luar biasa dalam kita. Dan hormatlah akan keagungan dan kemahakuasaan-Nya serta kemuliaan-Nya. Yang keempat, apa motivasimu dalam mengucap syukur? Mensyukuri apa yang engkau terimakah? Atau justru mensyukuri kekuatan Yesus itu yang telah memberikan rasa syukur itu bagimu? Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami ini adalah persembahan yang kudus, persembahan yang hidup, persembahan yang Engkau inginkan dan menjadi dupa yang wangi bagi Tuhan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkanlah virus-virus ini. Amin.